على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبالدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kitab Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari yang dimukhtasarkan oleh Mbah Soleh Darat. Loncat ke hikam ke 223. Hikam ke 223, atau kalau dalam mukhtasarnya hikam ke 121. Kalau di kitab 223. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'imu wa in tanawwa'at mazahiruhu innama huwa bisuhudihi wa iqtirabihi. An-na'imu adapun kenikmatan, wa in tanawwa'at dan sekalipun beraneka ragam, wa in tanawwa'at dan sekalipun beraneka ragam, mazahiruhu apa penampakannya na'im, mazahiruhu apa penampakannya kenikmatan, innama hanyalah huwa ya kenikmatan, innama hanyalah huwa ya an-naim kenikmatan, bisuhudihi dengan menyaksikannya Allah, bisuhudihi dengan menyaksikannya Allah, waqtirabihi dan dekat kepada Allah, waqtirabihi dan dekat kepada Allah. Wal azabu dan adapun azab, wal azabu dan adapun azab, wa in tanawwa'at dan sekalipun beraneka ragam, wa in tanawwa'at dan sekalipun beraneka ragam, mazahiruhu apa penampakan azab, innama hanyalah huwa ya azab, biwujudi hijabihi dengan wujud, dengan adanya kehijaban kepada Allah, biwujudi hijabihi sebab atau dengan adanya hijab kepada Allah. Fasababul azabi maka adapun sebabnya azab, fasababul azabi maka adapun sebabnya azab, itu wujudul hijabi adanya keterhijaban, itu wujudul hijabi adanya keterhijaban. Wa itmamun naimi dan adapun sempurnanya kenikmatan, wa itmamun naimi dan adapun kesempurnaannya kenikmatan, bin nazri dengan memandang, ila wajihi pada wajahnya Allah al-karimi yang maha mulia. Ma tidaklah sesuatu tajidu yang menemui hu pada ma sesuatu tajidu yang menemui hu pada al-qulubu apa hati, minal humumi dari kegelisahan, minal humumi dari kegelisahan, wal ahzani dan kesedihan, fali ajlima maka itu karena arah sesuatu, fali ajlima maka itu karena arah sesuatu, muniat yang dicegah apa kulub, muniat yang dicegah apa hati, hu pada rupane min wujudil iyani dari adanya penglihatan, min wujudil iyani dari adanya penglihatan, penglihatan kepada Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan dalam hikamnya ini, kenikmatan itu banyak, azab juga banyak. Kalau kenikmatan asbah, kenikmatan zohir, kenikmatan jasad,
itu adalah sesuatu yang mengenakan badan kita, yang kita ingini, yang kita sukai, kemudian kita miliki, kita rasakan, itu namanya nikmat. Tapi nikmatnya itu adalah nikmat jasad. Yang dibicarakan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikam ini adalah kenikmatan hakiki. Kenikmatan itu meskipun banyak, tapi sesungguhnya yang benar-benar disebut dengan kenikmatan adalah ketika ia bisa menyaksikan kepada Allah, dia bisa menyaksikan Allah, dan dia bisa dekat kepada Allah. Dia bisa musyahadatullah, dia bisa musyahadah kepada Allah, dan dia bisa kurbu kepada Allah. Azab juga begitu. Azab itu meskipun banyak aneka ragamnya, tapi sesungguhnya yang disebut dengan azab hakiki adalah ketika adanya hijab, adanya keterhalangan antara dia dengan Allah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, sebab adanya azab, sebab sesuatu itu dibikin siksaan, sebab sesuatu itu adalah menjadi siksaan, itu adalah karena adanya keterhijaban, adanya penghalang antara dia dengan Allah. Sempurnanya kenikmatan itu sesungguhnya adalah dengan memandang kepada wajhullahil karim, memandang pada wajahnya Allah yang maha mulia. Ahli surga nanti berjenjang-jenjang itu. Surga itu kan sebuah kenikmatan surga itu. Tapi surga itu mutafawituna bil fil ilmi. Tapi surga itu berjenjang-jenjang itu. Ada orang ya'lamu mi wara'il rida. Ada orang yang melihat Allah, ada orang yang melihat Allah mi wara'il rida, dari balik selendang. Dari balik selendang, melihat Allahnya dari balik selendang. Artinya tentu tidak bisa dijasadkan ya. Maksudnya kalau di balik selendang itu kan tidak bisa nampak langsung. Tapi wa minhum may ya'rifu dahilar rida. Tapi ada orang yang bisa melihat Allah, mengetahui Allah dahilar rida, di dalam selendang. Ini yang disabdakan oleh baginda Nabi, bahwa Rasulullah bersabda, wa ma bainan nasi wa baina ayyanzuru ila rabbihim. Tidaklah di antara manusia dan di antara orang yang memandang kepada Tuhan mereka illa kecuali ridaul kibriyai ala wajhihi fi jannati ad, kecuali ada selendang keagungan di wajahnya Allah nanti di surga di surganya Adnan. Nah, ahlun neraka, maka mereka itu merasa diazab itu bil bu'di minal wahidil qahar. Itu sebab karena jauhnya dia dari Allah. Seandainya nih kata Ibnu Athaillah, seandainya Allah bertajali kepada mereka bisyifati jamalihi, seandainya Allah ini menampakkan dirinya di neraka kepada ahli neraka yang lagi disiksa, la ansahum zalikal yaum azabah, maka niscaya mereka akan lupa sama azabnya. Tapi pun juga begitu, seandainya Allah ihtajaba an ahlil jannah, seandainya Allah itu menghijab diri dari ahli surga, dia memang masuk surga, tapi Allah menghijab dirinya terhadap orang itu, sehingga ahli surga tidak bisa melihat Allah, padahal dia ada di ahli surga. La dhaqa alaihim fasihul jinan, niscaya sempitlah luasnya surga, dan terbaliklah naimahum nikmatan wa azaban, maka jadi terbaliklah kenikmatan mereka menjadi sebuah siksaan dan penderitaan. Kenapa? Karena di dalam surga dia tidak bisa mendapati dan menjumpai Allah. Maka gampangnya begini. Anda mencintai sesuatu, Anda mencintai seorang, terus kemudian Anda punya rumah segede apapun rumah itu, tapi di rumah itu Anda nggak bisa melihat kekasih Anda. Apa yang terjadi sama Anda di situ? Rumah yang luasnya kayak begitu, maka akan menjadi sempit, kan gitu. Tapi kalau Anda bersama dengan orang yang Anda betul-betul kasihi, sayangin, cintai, lagi benar-benar di puncak kasmarannya, meskipun Anda di kebun, tetap aja rasanya kayak di istana. Apa Anda merasakan gigitan nyamuk di kebun itu? Padahal Anda itu lagi di kebun, digigit nyamuk, berasa nggak?
kalau lagi sama sang kekasih. Kan nggak terasa. Azab itu tidak akan terasa, siksaan itu nggak akan terasa, penderitaan itu tidak terasa kalau bersama dengan orang yang dikasihi. Maka ada kalimat, fakam min asyikin duriba bi mahdori mahbubihi falam yahus bi alamid dorbi. Berapa banyak dari sang pencinta yang dipukul dia di hadapan sang kekasih, tapi dia tidak terasa dan tidak merasakan pedihnya pukulan. Tapi falamma ghaba anhu tadarraa wastaghatha. Tapi ketika sang kekasih itu sudah hilang, maka menjeritlah dia dan minta tolonglah dia. Kenapa? Karena sang kekasih sudah tidak ada lagi di hadapan dia. Kalau mau di bawahnya kekasih itu malu, itu sama itu. Tapi di bawahnya dia ada orang banyak, kemudian Anda jatuh, terasa nggak sakitnya itu? Jangan di kuat-kuatin kan, lagi bergaya-gaya di depan orang kemudian jatuh, sakit ya itu. Terasa nggak sakitnya tuh? Enggak itu. Tapi giliran Anda udah sendirian baru terasa ngebetnya itu sakitnya. Nah, siksaan pun seperti itu juga. Jadi maka siapapun yang ada di hadapan sang kekasihnya, siapapun yang melihat sang kekasihnya, maka hilanglah penderitaan dia. Nah, orang-orang yang arif billah, yang di dunia sudah makrifat kepada Allah, maka nanti dia juga akan bisa menyaksikan Allah. Sebagaimana di dunia dia bisa makrifat, bisa mengetahui Allah bi anwarihi, dengan perantara cahaya-cahaya Allah, dia bisa makrifat, dia sudah bisa menghadirkan Allah, bisa hudur kepada Allah, bisa makrifat, maka nanti di akhirat pasti dia akan makrifat kepada Allah. Tapi kalau di dunianya dia ini tidak makrifat, maka sulit nanti di akhiratnya dia bisa makrifat kepada Allah. Inilah yang difirmankan oleh Allah, wa man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Ini tafsir hakikinya adalah siapa orang yang di dunia ini buta tidak bisa menyaksikan Allah, maka nanti di akhirat pun dia tidak bisa menyaksikan Allah. Puncak penderitaan, puncak siksaan manusia nanti di akhirat adalah bukan neraka, puncaknya itu. Puncaknya adalah ketika dia tidak bisa menyaksikan Allah. Nah, orang yang sudah bisa menyaksikan Allah inilah yang ada di bumi. Ketika dia ada di bumi sudah makrifat kepada Allah, maka tidak ada lagi kesusahan, kesulitan dalam diri dia. Sudah nggak ada itu. Kenapa? Karena dia sudah bersama dengan yang maha indah. Ada seorang sahabat, ada beberapa sahabat yang bilang begini, ala habazal makruhat at-salas. Ingatlah betapa nikmatnya 3 hal ini. Betapa nikmatnya 3 hal yang dianggap tidak enak ini. Al-fakru wal maradu wal mautu. Miskin, sakit, mati. Ini kan tiga hal yang tidak enak nih. Tapi kata para sahabat, ala habazal makruhat. Betapa nikmatnya ini tuh. Nikmatnya orang lagi miskin, nikmatnya orang lagi sakit, nikmatnya orang meninggal. Kenapa dia bisa ngomong kayak begini? Karena dia sudah makrifat kepada Allah. Sehingga dia tahu kalau lagi sakit dikunjungin sama malaikat. Yang pernah kita sampaikan itu, sahabat sakit, ketika sakit bisa ngobrol-ngobrol sama malaikat. Ketika udah sembuh, kok nggak bisa lagi? Terus itu ngadu sama Rasul, kok saya nggak bisa lagi ya? Karena kamu udah sembuh. Kalau begitu saya sakit aja Rasul. Saya lebih senang sakit daripada sembuh. Belum nanti ganjaran orang sakit itu, kata Nabi, Anda demam sehari, maka itu sama saja kafarat 1 tahun bertobat dosa-dosamu. Demam nih Anda demam sehari kata Nabi, Anda demam sehari, ikhlas demamnya, maka itu sama saja menghapus dosamu selama 1 tahun. Mau demam berapa hari? Kenapa dia bisa nikmat kayak begitu? Karena dia tahu makrifat. Karena kita ini nggak tahu nikmatnya orang lagi miskin, kita tidak ngerti, nikmatnya lagi sakit nggak ngerti, maka kemudian kematian, kefakiran, kemudian sakit menjadi sesuatu yang tidak enak. Bilal, sahabat Bilal, ketika mau meninggal, istrinya ini teriak wakrobah, sampai bilang duhai kesulitan, duhai kesusahan. Bilal langsung bilang huwa
Fayaqulu huwa, maka Bilal kemudian berkata, watrobah, bukan, duhai kesenangan, godan alki al-ahibbah Muhammad wa hizbah, nanti aku akan segera bertemu dengan sang kekasih Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat lainnya. Istrinya menjerit-jerit, duhai kesedihan. Kata Bilal, enggak, ini mah kesenangan, karena segera saya akan bertemu dengan sang kekasih. Yang satu tidak ma'rifat, yang satu ma'rifat. Maka kemudian beda ini. Beda pandangannya ini menjadi beda. Ada seorang ulama namanya Amir bin Fuhairah. Itu dipanah dia, sampai panahnya tembus dari punggung sampai ke dada itu tembus. Apa yang dibilang? Fiztu wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, aku sangat bahagia. Kenapa? Karena ngerti gitu, tahu dia ketika dia lagi dipanah itu, ternyata dia melihat sesuatu itu, makrifat dia terhadap sesuatu, ditunjukkan oleh Allah sesuatu yang nikmat yang orang kemudian tidak melihat. Maka kemudian dia dalam keadaan sedih kayak begitu, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit begitu, yang diperlihatkan oleh Allah adalah kesenangan, nggak terasa ini, nggak terasa itu. Yang terasa, yang dilihat adalah keindahan. Maka kemudian yang terjadi adalah kesenangan. Sebagian ada seorang wali Allah kena lepra. Padahal wali Allah ini tukang doain orang yang sakit. Pokoknya setiap orang sakit itu doain sama dia sembuh. Tapi beliau ini sakit lepra. Lalu kata para sahabat, kenapa? Lau da'autallaha ayyuhaffifa anka. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah ringankan penyakitmu? Apa kata beliau? Ra'aitu rabbal izza fil manam. Aku mimpi ketemu dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Aku mimpi ketemu dengan cahayanya Allah. Yaqwa yaqul, cahaya Allah itu kemudian berkata kepadaku, aturidu an abtaliyaka bibaliyatin arfa'u laka biha a'lad darajat. Maukah kamu aku timpakan sebuah masalah, aku timpakan sebuah bencana, sebuah penyakit, tapi dengan penyakit itu aku angkat engkau dengan derajat setinggi-tingginya derajat. Qultu na'am, mau aku. Fa asbaha majzuman, maka jadilah dia orang yang kena lepra. Ketika dia kena lepra, dia tahu itu, dia tahu bahwa penyakit lepranya ini untuk naikin derajat dia kepada Allah. Karena udah ada koneksitas tadi nih. Udah ada connect, udah mau sakit ya, mau dinaikin derajat ya udah sabar. Dinaikin sama Allah, dikasih sakit untuk membuat dia naik derajat. Nah, orang kayak begitu kan ya sudah senang. Kenapa? Karena sudah makrifat dan sudah tidak terasa lagi apa yang menjadi kepedihannya. Inilah yang diwahyukan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Daud. Allah pernah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, la tumazzizhum ghairi biqalbik. Kata Allah kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, jangan campuri manusia di hatimu. Jangan campuri di hatimu siapapun selain aku. Fatan kusuminhu halawatar ruhaniyin, maka akan berkuranglah dari hatimu manisnya kaum spiritual, kaum ruhani. Ya Daud, ana misbahu qulubir ruhani. Wahai Daud, aku adalah lampunya. Aku lampunya hatinya para orang-orang ruhani, orang-orang soleh, orang-orang spiritual. Wa man kuntu misbaha qalbihi lam yagtam abada. Dan barang siapa yang aku menjadi pelita hati dia, maka dia tidak akan pernah susah selamanya. Jadi orang yang sudah menghadirkan dan sudah memampukan dan sudah dibisahkan, di hatinya ada pelitanya Allah, ada Allah di situ, lam yagtam abada, gak bakalan dirinya susah selamanya. Inilah yang difirmankan oleh Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat ini kan sudah jelas banget. Kalau Anda pengen tahu walinya Allah, kalau Anda pengen tahu kekasihnya Allah, maka gampang saja sudah lihat itu. Dia susah apa enggak? Dia yahzanun apa enggak? Dia takut apa enggak? Dia betean apa enggak? Kalau dia masih bete aja hidupnya, kalau dia masih resah aja, masih galau aja, bukan seorang wali. Udah begitu. Jangan pakai dalil la ya'riful wali ila wali.
Pakai dalil Quran saja sudah, pakai dalil Quran. Ini orang ada takutnya apa enggak? Takut itu ada gelisahnya enggak? Enggak punya duit, gelisah apa enggak dia? Terus kemudian ada musibah seperti ini, gelisah enggak hati dia? Besok mau acara, belum punya dana, gelisah enggak hati dia? Iya. Itu mau 1 abad ini, udah datang belum proposalnya nih, gelisah apa enggak dia? Kalau kemudian dia enggak gelisah, wali sudah itu dia. Wali, tapi kalau masih pusing, waduh bagaimana besok, belum wali itu. Kenapa? Karena wali itulah khaufun alaihim walahum. Kenapa kok mereka itu tidak takut dan tidak gelisah? Karena dia sudah arif billah. Dia sudah terkonek kepada Allah dan dia sudah tahu nih ada apa. Sehingga tenang saja dia. Maka orang yang sudah nyampe di sini tidak mungkin dia susah. Kalau sudah tidak mungkin susah hatinya, maka wajahnya pasti ceria. Tapi kalau orang cemburutan mulu, bukan wali itu. Meskipun pakai apapun juga, kan? Kalau cemburutan mulu enggak. Nah, wallahu a'lam.